Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat walafiat ya. Balik lagi bersama saya Dr. Kiki di sini. Nah, saya mau ngucapin terima kasih banyak nih buat semuanya yang udah follow akun ini. Terima kasih banyak juga kepada Bapak, Ibu, teman-teman yang kemarin juga sudah menyapa-nyapa di kolom komentar di video sebelumnya. Saya berharap semoga Ibu, Bapak, Kakak, Abang, teman-teman semuanya bisa mendapatkan manfaat dari akun ini ya. Nah, hari ini saya mau jawab pertanyaan nih dari teman-teman yang udah masuk melalui WA, Japri, ataupun pada saat ketemu langsung, yaitu tentang gimana sih kiat-kiatnya lulus LPDP. Sebelumnya saya mau disclaimer dulu nih bahwa apa yang akan saya sampaikan ini adalah berdasarkan pengalaman dan apa yang sudah saya kerjakan pada waktu itu. Dan ini sebenarnya tidak menjamin juga bahwa teman-teman pasti akan lulus ketika mengerjakan hal yang sama dengan apa yang sudah saya kerjakan. Tetapi setidaknya dengan teman-teman mendengarkan video ini, teman-teman bisa memperkaya wawasan dan menjadi pilihan alternatif nih, menambah apa-apa saja kegiatan atau hal-hal apa saja yang mungkin bisa dilakukan untuk menambah peluang teman-teman bisa lolos seleksi beasiswa LPDP. Nah, apakah di sini teman-teman sudah tahu semuanya tentang beasiswa LPDP? Mungkin di sini sedikit saya kasih tahu ya bahwa LPDP itu adalah lembaga pengelola dana pendidikan yang merupakan bagian dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jadi LPDP ini memberikan dana beasiswa untuk anak-anak Indonesia yang terpilih melalui proses seleksi yang cukup panjang dan juga kompetitif. LPDP ini juga menjadi salah satu sumber beasiswa yang paling bergengsi loh di Indonesia. Ada beberapa hal yang bisa teman-teman lakukan untuk bisa lolos dalam seleksi beasiswa LPDP ini. Yang pertama adalah pastikan bahwa teman-teman sudah kenal dengan baik apa itu LPDP. Teman-teman bisa mengunjungi website LPDP secara langsung, atau kalau teman-teman punya Instagram, teman-teman bisa follow tuh akun Instagramnya LPDP_RI. Nah, teman-teman bisa mendapatkan berbagai informasi di sana. Nah, apa yang perlu dicari tahu di sana? Yang pastinya teman-teman harus kenal dulu kan siapa itu LPDP, kemudian itu dia punya siapa, itu tadi saya sudah sampaikan ya. Kemudian jalur-jalur seleksinya itu apa saja. Jalur seleksi ini disebut juga dengan skema, teman-teman. Dan yang paling penting adalah teman-teman harus tahu dulu bagaimana karakter dari si pemberi beasiswa ini. Jadi dari situ teman-teman bisa menggambarkan apa sih orang seperti apa yang mereka cari sebagai awardee beasiswa mereka. Nah, kenapa ini saya katakan penting, teman-teman? Karena pemberi beasiswa itu ibaratnya adalah seorang investor, teman-teman. Nah, kalau seorang investor, namanya dia mau menginvestasikan dananya, dia pasti memikirkan kan, apa sih imbal balik yang bisa dia peroleh. Nah, begitu juga dengan LPDP. LPDP ini adalah mewakili negara Indonesia. Nah, tentu saja kalau dia mau berinvestasi terhadap diri kita, memberikan biaya pendidikan kepada kita, full, teman-teman. Nah, apa sih yang bisa didapatkan mereka dari diri kita? Nah, dalam hal ini mereka itu maksudnya Indonesia ya, teman-teman, negara. Apa sih yang bisa kita berikan nantinya kepada Indonesia? Nah, untuk itu pastikan bahwa teman-teman yakin bahwa teman-teman itu memenuhi kriteria karakter yang diharapkan oleh si LPDP. Selanjutnya yang kedua. Nah, setelah teman-teman berkenalan, yuk sekarang kita kenalan lebih jauh lagi, dalami lebih jauh lagi. Gimana caranya? Nah, di dalam website LPDP itu ada buku panduan atau yang disebut dengan booklet, teman-teman. Silahkan download booklet sesuai dengan skema apa yang teman-teman pilih. Nah, kemudian teman-teman baca tuh dari awal sampai akhir. Semua persyaratannya pastikan teman-teman tidak ada yang miss satupun. Lalu setelah melihat semua syarat-syaratnya, ukur diri kita, apakah kita mampu memenuhi semua syarat itu. Kalau misalnya sudah ada, bagus. Tapi kalau belum ada, berarti kan kita harus effort lagi tuh untuk menyiapkan seluruh persiapan syarat-syaratnya. Nah, selanjutnya, cari tahu tentang kampus tujuannya, teman-teman. Kampus mana yang kamu tuju, jurusan apa yang ingin kamu ambil, pastikan bahwa itu semuanya sudah bekerja sama dengan beasiswa LPDP. Kenapa? Karena tidak semua loh kampus bekerja sama dengan LPDP. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah set timeline. Nah, timeline apa saja nih yang harus disiapkan dan diperhitungkan? Yang pertama adalah kamu harus pastikan dan perkirakan kapan kamu akan mulai kuliah. Kemudian yang kedua, kapan kira-kira kamu akan lulus LPDP ini? Karena
Beasiswa LPDP ini bukan yang sekali tes langsung lulus di bulan yang sama. Jadi teman-teman kalau mulai seleksinya di bulan Februari misalnya, nanti pengumumannya itu bisa di bulan Mei, Juni, Juli. Jadi itu bisa memakan waktu sampai sekitar 6 bulan teman-teman. Nah kemudian selanjutnya teman-teman juga harus memperkirakan nih antara jadwal mulai kuliah teman-teman dengan umur. Karena LPDP ini ada syarat batasan umur ya, jadi harus disesuaikan juga lah dengan diri kita. Selanjutnya adalah teman-teman juga harus set dulu timeline kapan teman-teman akan tes TOEFL, tes TPA, karena itu juga hasilnya nggak bisa didapat dalam satu waktu ya teman-teman. Jadi pengumumannya atau hasilnya sertifikatnya itu biasanya memakan waktu sampai 14 hari kerja atau kalau ada kendala mungkin bisa lebih. Nah selanjutnya teman-teman juga harus memperkirakan dan set waktu kapan teman-teman akan mengikuti tes TOEFL. Karena tes TOEFL ini nggak bisa didapatkan hasilnya pada saat hari itu juga kan. Jadi sertifikatnya itu bisa memakan waktu sampai 14 hari kerja. Nah, lalu yang perlu diperhitungkan juga adalah bahwa tentang rekomendasi teman-teman. Nah, kalau persyaratannya itu mewajibkan rekomendasi, Masya Allah ya teman-teman, karena ini berkaitan dengan orang lain, kita nggak bisa mengusahakannya sendiri, maka teman-teman harus betul-betul menyiapkan diri dari jauh-jauh hari. Jadi nggak bisa di situ teman-teman butuh rekomendasi, di situ juga lah rekomendasi itu dapat. Nah, itu harus teman-teman waspadai ya. Nah selanjutnya teman-teman juga harus mulai memikirkan tuh kapan teman-teman akan start menulis esai. Nah pastikan esai yang teman-teman buat itu betul-betul berisi ya teman-teman dan juga bagus. Nah pembahasan tentang esai ini nanti akan kita bahas di video yang lain ya teman-teman. Oke, selanjutnya yang keempat, setelah teman-teman menyusun timeline sedemikian rupa dan rapinya, selanjutnya yang dibutuhkan adalah teman-teman harus segera action. Nah, action tuh lakukanlah semua yang sudah teman-teman rancang sesuai dengan timelinenya. Pastikan semuanya berjalan dengan waktu-waktu yang sudah teman-teman setting. Nah, kalau teman-teman nanti sudah lulus seleksi administrasi, selanjutnya teman-teman tinggal mempersiapkan diri untuk seleksi tes bakat skolastik atau TBS. Gimana persiapannya? Tentunya TBS ini harus banyak-banyak latihan ya teman-teman. Pahami konsep-konsep dasarnya dulu, kemudian banyakin latihannya. Kalau menurut saya nih, nggak bisa tuh langsung banyak-banyak latihan tanpa memahami konsep dasarnya dulu. Tapi kalau misalnya kita memahami konsep dasarnya, akan bisa lebih beradaptasi dengan model-model soal seperti apapun. Selanjutnya yang terakhir, yang keenam adalah persiapan wawancara. Nah ini tentunya setelah teman-teman lulus tes bakat skolastik ya. Nah tahap wawancara ini harus betul-betul dipersiapkan dengan baik teman-teman, karena banyak sekali yang gugur di tahap ketiga ini, di tahap terakhir ini. Nah gimana persiapannya? Yang pertama, teman-teman bisa tanya-tanya tuh kepada awardee yang sebelumnya sudah pernah lulus. Yang kedua, teman-teman bisa nonton video-video dari awardee yang senang berbagi tentang proses-proses wawancaranya. Kemudian, rangkum semua kemungkinan pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul. Karena setiap orang tuh pertanyaannya beda-beda teman-teman. Jadi apa yang ditanyakan kepada saya itu belum tentu sama pertanyaannya dengan awardee yang lainnya. Jadi kalau semakin banyak teman-teman mendengar dari awardee yang lain, dari pengalaman-pengalaman awardee, maka teman-teman akan semakin kaya. Teman-teman bisa memikirkan kemungkinan-kemungkinan pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul. Nah setelah dirangkum, hubungkanlah dengan konteks kita masing-masing teman-teman. Karena kan bidangnya bisa jadi beda-beda kan. Jadi hubungkan dengan bidang kita, dengan ilmu yang akan kita pelajari nanti jika mendapatkan beasiswa LPDP. Oke teman-teman, sekian dulu yang bisa saya share hari ini ya. Kalau masih ada hal-hal yang pengen teman-teman lebih tahu lagi, lebih dalam lagi, teman-teman boleh tanya. Tulis aja di kolom komentar apa yang ingin kamu tahu lebih jauh. Insya Allah akan saya jawab di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat dan semoga sukses. Dadah!